Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tentunya pada hari ini saya ingin menyapa dulu nih buat teman-teman yang ada di rumah, bahwa kemarin kita sudah mempelajari bagaimana penggunaan rumus VLOOKUP dan HLOOKUP. Dan hari ini kita akan coba menyelesaikan sebuah case dalam Excel, yaitu dengan penggunaan rumus if. Nah, if ini kalau dengan penerjemahan bahasa kita itu if berarti jika dan maka. Nah, begini teman-teman. Di sini saya akan coba memberikan tiga rumus penggunaan if. Yang pertama, penggunaan if untuk satu syarat dengan satu pilihan. Kemudian penggunaan rumus if dengan banyak syarat dengan satu pilihan. Dan yang ketiga adalah penggunaan rumus if dengan banyak syarat dan banyak pilihan. Jadi ini adalah rumus-rumus yang berbeda, yang cara pengerjaannya. Yang pertama kita akan coba selesaikan dulu ketika kita memiliki sebuah soal tentang kaitan penilaian dan standar yang sudah kita tentukan. Dalam hal ini ada sebuah case nilai yang dicapai oleh mahasiswa ketika KKM, dan dari pihak kampus sudah menentukan bahwa setidaknya mahasiswa itu harus memiliki nilai paling rendah adalah 80. Nah, kemudian bagaimana ketika standar sudah ditentukan dan capaian mahasiswa itu masih ada di bawah nilai standar yang telah ditentukan? Berarti nanti di sini kita membutuhkan yang namanya keterangan mahasiswa itu sudah bisa tuntas atau belum dalam menjalankan misi KKM-nya. Nah, kita akan coba ya menyelesaikan dengan salah satu rumus dengan satu syarat dan satu pilihan. Nah, ini sudah ada ya rumusnya ya, yang kebetulan saya sisakan, tidak saya hapus. Ini sama dengan kita tulis saja if, kemudian buka kurung, kita masukkan yang namanya C4. C4 itu merupakan nilai capaian dari mahasiswa. Misalkan di sini mahasiswanya Anggi. C4, nilai C4-nya Anggi ini di angka 70. Kemudian jika nilai mahasiswa ya adalah lebih besar atau sama dengan ya dari nilai standar KKM-nya yaitu 80 atau G4 ya. Nah, ini di kolom G4 ini ketika sudah kita sorot G4, maka nilai G4 ini harus kita jadikan data yang absolut. Nah, dengan cara menekan Fn F4 sehingga nanti akan muncul nilai G4-nya itu dengan tanda dolar. Nah, maka ini akan dinyatakan tuntas. Nah, jika nilainya itu sama dengan atau lebih besar dari 80. Dan jika kebalikannya, maka dia dinyatakan belum tuntas. Maka karena nilai Anggi ini 70, masih di bawah nilai standar 80, maka dia belum tuntas. Oke, kita coba kopikan ya teman-teman. Nah, karena tadi sudah kita absolutkan datanya, sehingga ketika kita kopikan, datanya akan sesuai dengan rumus yang kita buat, yang nilainya 80 salsa ini sudah memasuki angka baku standarnya. Nah, sama Mika 87 ini sudah masuk. Nah, makanya dia sudah tuntas. Jadi yang nilainya di bawah 80 dia keterangannya pasti belum tuntas. Nah, itu adalah salah satu bagaimana penyelesaian soal dengan menggunakan rumus if dengan satu syarat dan satu pilihan. Kemudian bagaimana ketika kita mendapatkan sebuah rumus yang digunakan untuk menyelesaikan contoh soal ketika kita sebuah perusahaan yang ingin menerima pekerja, tetapi perusahaan itu sendiri memiliki syarat. Syaratnya itu si perusahaan itu ingin menerima hanya seorang perempuan dengan nilai tes minimalnya 70 dan umurnya di antara 18 sampai 30 tahun. Maka di sini sudah saya berikan ya beberapa pelamar dengan jenis kelamin, dengan data nilai tesnya, dengan nilai umur, dengan kondisi umurnya sekarang ini. Maka yang akan kita cari adalah keterangan si pelamar tersebut yang nantinya diterima atau yang tidak diterima. Nah, kita lihat ya dari rumus yang sudah saya buat. Nah, bedanya dengan rumus yang tadi, ketika kita menggunakan rumus sama dengan if, nah if ini kan jika. Nah, kemudian di sini ada tambahan n. N ini merupakan bahasa komputer yang mewakili syarat. Ya, jika syarat yang pertama n ya, syarat yang pertama ini dengan penulisan kata n dibuka, C4 itu adalah jenis kelaminnya
laki-laki atau perempuan, ya, yang dicarinya ini adalah perempuan, maka ya perempuan di sini sama dengan perempuan. Nah, ini kan kita sudah ditentukan perempuan. Kemudian D4 dengan nilai ya, dengan nilai tes sama dengan minimalnya 70 atau lebih dari 70 ya. Kemudian dengan syarat lagi usianya itu adalah lebih besar dari 18 tahun atau minimal 18 tahun dan lebih kecil dari 30 tahun atau maksimal 30 tahun ya. Maka itu akan diterima. Dan kebalikannya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah kita sajikan di dalam rumus, maka itu tidak akan diterima, tidak diterima keterangannya. Nah, itu ya rumus penggunaan seperti itu. Jadi ketika kita mau mencoba ini dengan rumus tersebut kita kopikan ya. Nanti seperti apa? Kita coba kopikan. Nah, jadi ini yang diterima itu yang jelas, yang perempuan yang nilai minimalnya 70 dan umurnya itu antara 18 sampai 30. Yang memenuhi syarat berarti di sini ada Anggi, ada Ana. Kemudian juga ada Salsa ya. Nilainya di atas 70. Usianya 19 tahun. Ada juga Mika. Nah, ini perempuan juga. Kemudian nilai tesnya 75 di atas 70 dan dia juga usianya di rata antara 18 sampai 30 ya, ini 20, maka dia diterima. Yang lainnya itu tidak terima. Jadi otomatis dengan kita menggunakan rumus if dengan banyak syarat dan satu pilihan, nah ini kita akan bisa menyelesaikan. Tidak perlu harus kita misalkan satu-satu dilihat. Nah, dengan penggunaan rumus ini kita akan enak ya bisa menemukan sesuai dengan kualifikasi yang sudah kita tentukan. Nah, itu penggunaan rumus if dengan banyak syarat dan satu pilihan. Kemudian bagaimana ketika kita akan menyelesaikan sebuah case dengan rumus if banyak syarat dan banyak pilihan. Nah, di sini ada sebuah nilai ya mahasiswa dengan jenis kelamin dan nilai yang dicapai. Nah, maka yang akan kita cari ini adalah predikatnya. Sebenarnya dengan nilai 70, 85, 65 ini predikatnya seperti apa? Nah, kita sudah menentukan. Nilai predikatnya itu ketika 90 sampai 100 maka predikatnya A. 80 sampai 89B, 70 sampai 79C, dan kalau lebih dari 80 maka nilainya D. Nah, ini kita akan cari tahu ya bagaimana. Ini ada satu rumus yang sudah saya simpan di sini. Jadi rumusnya sama dengan if. Nah, ini jika nilainya ini kan yang pertama adalah nilai dari Ani ya. Jika nilai Ani misalkan sama dengan 90 atau lebih besar, maka nilainya akan A terisinya. Kemudian jika nilai Ani ini sama dengan 80 atau lebih dari 80 maka B. Nah, jika nilai Ani ini adalah lebih besar dari 70 atau sama dengan 70 maka nilainya adalah C, dan jika nilainya itu kurang dari 70 maka nilainya akan D. Nah, ini karena ini nilainya adalah 70 berarti dia akan nilainya otomatis C. Kita akan pastikan ya nilainya seperti apa. Nah, tuh akan otomatis jika nilainya ini 96 dia akan A. Jika nilainya 60 maka dia akan D. Nah, ini adalah kemudahan dengan kita menggunakan rumus if dengan case yang mana banyak syarat dan banyak pilihan. Cukup mudah kan ya teman-teman. Yang penting itu kita memahami bagaimana cara logika berpikir kita dari bahasa yang kita gunakan setiap hari ke dalam bahasa komputer ya. Tadi jika ini kan nilai sama dengan 90 lebih besar sama dengan 90 atau lebih besar dari 90 maka nilainya A. Nah, jadi nanti kalau penggunaan kayak ada titik koma atau titik koma ya, ada koma kemudian titik tanda petik, itu sebenarnya nanti disesuaikan saja dengan kapasitas rumus yang memang spesifiknya di komputer yang Anda pakai. Nah, antara komputer yang mungkin office-nya berbeda, tahun berapa dan speknya berbeda, itu akan berpengaruh terhadap penggunaan koma, titik atau titik koma. Mungkin itu saja ya teman-teman. Semoga dari penyelesaian case untuk materi Excel khususnya di pembahasan if ini bisa membantu teman-teman menyelesaikan tugas-tugas ataupun case-case yang mungkin hampir mirip soalnya seperti ini dan bisa diselesaikan dengan cara yang serupa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.